Nah, jadi malam ini kita masuk ke material minggu terakhir ya sebelum minggu depan ada sedikit break. Bapak Ibu bisa mengulang berbagai soal-soal UTS dari yang lalu. Malam ini kita bahas bagian dari chapter 2.12 ya dari buku Haikin itu tentang representasi blok diagram. Jadi sejauh ini Bapak Ibu udah belajar bahwa sistem itu bisa dimodelkan ya dengan impulse response itu yang paling sederhana ya karena HT atau HN itu kalau kita tahu itu adalah karakteristik dari sistem yang kalau kita konvolusi dengan inputnya menghasilkan output. Ya, jadi dengan persamaan matematika HN atau HT itu kita punya representasi sistemnya ya. Apapun bentuk sistemnya, kalau udah ada persamaan impulse responsnya, berarti kita udah kenal sistemnya gitu ya. Nah, lalu di yang minggu lalu Bapak Ibu belajar persamaan diferensial ya. Kalau Bapak Ibu yang udah ngambil kuliah persamaan diferensial juga itu semacam refreshing aja ya, mengulang lagi materialnya. Tapi buat Bapak Ibu yang belum bisa lihat recording minggu lalu juga ya, bagaimana memecahkan persamaan diferensial itu juga salah satu cara memodelkan sistem. Nah, malam ini kita bicara sistem yang dimodelkan lewat blok diagram ya. Ini sebenarnya cukup visual dan cukup sederhana ya, tapi cukup powerful juga untuk memodelkan berbagai hal, termasuk ada hubungannya nanti dengan persamaan diferensial dan persamaan difference gitu ya. Nah, di sini Haikin memperkenalkan awalnya dengan blok-blok yang paling sederhana kalau blok diagram. Jadi ada garis sinyal ini sederhana, terus biasanya ada penjumlahannya, terus ini sigma atau kalau continue berarti eh oh tetap penjumlahan sinyal itu sigma ya. Lalu perbedaan antara discrete sama continue adalah kalau discrete kita tuh pakai shifter ya. Karena bentuk sinyal kita adalah eh, XN kalau dimasukin shifter jadi di shift XN minus satu ya, di shift sekali gitu ya kalau kita ada shifter. Lalu untuk padanannya persamaan diferensial ya kita perlu eh, either blok diferensial atau blok integrator ya. Di dalam hal ini yang dimodelkan di buku Hayek ini bloknya blok integrator ya. Jadi XT lewat ke integrator jadinya integral X tau D tau begitu ya keluarannya. Tapi ini sebenarnya kita tinggal bisa lihat sebaliknya juga ya. Kalau outputnya YT, maka kita kalau trace back ke arah input, inputnya adalah DY per DT. Ya karena kalau ke arah satu dia di integral, ke arah balik berarti dia di diferensial gitu ya. Dan dengan model sederhana ini kita bisa membentuk persamaan diferensial atau persamaan difference. Dengan demikian semua model atau semua sistem ya bisa kita modelkan dengan cara demikian karena semua sistem juga bisa kita turunkan jadi persamaan diferensialnya gitu ya. Even bahkan kan sistem tata surya, orbit dan lain sebagainya persamaan diferensial itu kan dihasilkan oleh Isaac Newton itu terutama di awal untuk memecahkan persoalan gravitasi gitu ya. Jadi eh, bahkan tata surya dunia aja bisa dimodelkan ya dalam bentuk persamaan diferensial dan persamaan diferensialnya bisa diturunkan jadi blok diagram gitu ya. Nah, kita berkenalan dengan yang discrete dulu ya, karena yang discrete seringkali lebih mudah dipahami ya. Jadi di sini ada gambar blok diagram representation of linear time invariant system. Terus kalau kita ingat persamaan difference yang discrete ya, kita punya sederetan YN, ada YN min satu YN min 2 setiap pergeserannya ini bisa dikalikan dengan koefisien ya A1, A2. Lalu ada XN di sebelah kanan, ini juga ada versi-versi pergeserannya, jadi ada XN min satu ada XN min 2. Lalu ada perkalian koefisiennya juga ya, B0, B1 untuk XN min satu B2 untuk XN min 2 ya. Nah, kita bisa bentuk ke dalam blok diagram yang standar semacam ini karena kita bisa kelompokkan ya XN ini kalau masuk sebagai sinyal input nanti dia kalau kita lewatin shifter ada komponen XN min satunya terus ada lewatin shifter lagi shift dua kali ada komponen XN min 2-nya. Terus kita bisa kalikan ya dengan koefisien tertentu. Ini yang nggak di shift kali B0, yang di shift satu satuan kali B1, shift dua kali kali B2 gitu ya. YN-nya juga gitu kan, YN ada di sebelah output. Kalau kita shift sekali ada YN min satu, shift dua kali ada YN min 2, terus bisa kita kalikan koefisiennya ya.
Karena koefisiennya ini ada di sebelah, kalau dilihat persamaan 251 ini ada di sebelah kiri ya. Plus A1 plus A2. Kalau kita lempar ke sebelah kanan dia jadi minus A1 dan minus A2. Kalau kita tulis persamaannya YN sama dengan bla bla gitu ya. Maka koefisien yang dikalikan dengan YN min 1 dan YN min 2 ini adalah minus A1 dan minus A2. Jadi blok diagram ini cukup straightforward ya. Muncul dari persamaan difference-nya. Ya, dengan kata lain kalau kita lihat blok diagramnya, nulis persamaan difference-nya juga cukup straightforward ya, karena tinggal ditelusurin aja. Ini sinyalnya apa nih? XN, terus ada XN min 1 dikali koefisien apa, terus kita bisa tulis persamaan difference-nya gitu ya. Nah, lalu ada ini beberapa latihan ya, kelihatan. Sebenarnya ini cuman mencocokkan pola aja ya. Kalau kita ada rangkaian yang seperti ini, misalnya yang A gitu ya, maka kita bisa bentuk persamaan difference-nya dengan blok diagram yang seperti ini ya. Kita sebenarnya bisa punya patokan, kita lihat ya. Kalau ini Y-nya ada YN minus 3, berarti paling tidak kita punya shifter yang sampai berderet 3 ya. Karena ada sinyal YN ini yang digeser 3 kali. Berarti di cabang sebelah kanan ini shifternya ada 3 nih. Karena ada YN minus 3-nya. Lalu XN-nya sampai XN minus 2, berarti ada order 2 nih di sini ya. Shifter sekali, shifter 2 kali gitu ya. Terus tinggal kita lihat koefisiennya. Karena nggak ada koefisien xn-1, di sini nggak ada cabangnya nih yang dikali koefisien ya. Xn-1-nya nggak ada. Terus yang yn adanya yn-1 dikali ini minus setengah ya. Lalu yn-3-nya dikali sepertiga gitu ya. Ini tanda-tandanya berkebalikan karena yn-1 sama yn-3 ya udah dilempar ke sebelah kanan tanda sama dengan gitu ya. Jadi ini cukup sederhana ya. Nah, ada sedikit pengembangan ya, yaitu bahwa kita tuh bisa menggabungkan shifter di dalam sistem kita ke dalam bentuk yang lebih efisien yang disebut direct form 2. Ini di gambar 2.35 ya. Direct form 2 ini yang kita lakukannya adalah karena sistem kita linear time invariant, maka sinyal-sinyal yang X, N, dan YN ini yang diproses masing-masing ya lewat shifternya. Kalau kita punya dua deret shifter yang semacam ini, jadi untuk XN ada deretan shifternya, untuk YN ada deretan shifternya. Kita bisa switch gitu ya. Karena kalau yang YN ini saya proses duluan, lalu XN-nya saya proses belakangan, terus baru habis itu dijumlahkan, karena sistemnya linear time invariance, dijamin hasilnya sama. Gitu. Jadi kalau saya switch lokasi shifternya gitu ya, maka shifter yang ini yang untuk XN ini yang order pertama bisa berhimpit dengan shifter yang ini ya. Jadi sehingga dengan kata lain shifternya tuh saya bisa pakai dua kali ya untuk XN dan untuk YN. Terus blok diagram saya bisa lebih hemat shifternya ya. Jadi bentuk umumnya jadi seperti ini ya. Shifternya jadi ada di tengah sekarang ya. Lalu XN yang masuk ini menghasilkan FN ini nanti FN minus satu habis lewat shifter ini sebenarnya XN minus satu kalau ke kiri dikalikan sorry eh, kalau ke kanan dikalikan B1 ya kita lihat koefisiennya yang ini ya yang B ini adalah koefisien punyanya X yang A ini koefisien punyanya Y gitu ya jadi ini dibalik nih. Kalau kita lihat ya, yang minus A1-nya sekarang ada di sebelah kiri. Padahal ini punyanya yang Y, yang B0, B1, B2-nya ada di sebelah kanan. Karena ini punyanya yang X nih. Tapi kan nggak apa-apa ya. Sinyalnya masuk, ini ada X, X-nya di shifting ya. Terus jadi XN-1, XN-2, nggak apa-apa. Tapi sinyal ini juga merepresentasikan YN sebenarnya. Jadi kalau turun ke sini, ke sebelah kanan dikalikan koefisien xn dia jadi xn min satu. Kalau ke sebelah kiri dia jadi merepresentasikan yn min satu ya. Karena yang shifternya ini kongsian dipakainya sebenarnya untuk jalur sinyal xn maupun yn. Nah, dengan cara demikian ya, direct form 2 ini kita menghemat kalau misalnya untuk yang semacam ini shifternya ada 5 ya. Kalau kita tarik ke tengah semua, eh, shifternya jadi tinggal 3 ya. Jadi order yang paling tinggi dari shifternya itu yang menjadi sisanya gitu ya. Tapi kalau saya punya 4 kiri 4 kanan gitu ya, misalnya ya, persamaan difference order 4,
Begitu disatukan saya tinggal butuh di tengah ada 4 doang. Padahal tadinya saya butuh 8 shifter gitu ya. Jadi dengan demikian Direct Form 2 ini lebih efisien di dalam bentukan hardware-nya ya, sehingga kalau persamaan difference itu mau dijadiin hardware ya, biasanya demi kesederhanaan ngambilnya Direct Form 2 gitu ya. Tapi secara matematika Direct Form 2 dan Direct Form 1 sama aja ya. Jadi kalau soalnya nggak spesifik bilang tulis blok diagram ya, form yang mana gitu ya, yang mana aja benar karena persamaan matematikanya sama aja ya. Kecuali soalnya bilang ya, ini persamaan difference-nya ini gambarkan direct form 2-nya ya. Dan karena ini ujiannya open book ya, Bapak Ibu bisa merefer ke gambar ini ya. Dilihat dari pola gambar 2.35, maka persamaan matematika ini gambarnya seperti ini gitu. Udah beres ya karena ujian kita open book, Bapak Ibu boleh ya merefer ke buku Haikin. Dan kalau referensinya itu betul, berarti logikanya paling tidak Bapak Ibu menunjukkan paham, terus ya sudah gitu. Itu bisa jadi shortcutnya ya untuk langsung menulis jawabannya gitu. Ya. Nah, sejauh ini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Masih masih oke ya. Itu cukup gampang sih kalau blok diagram ya. Nah, komplikasi berikutnya ya, blok diagramnya kita gunakan untuk persamaan diferensial yang kontinu ya. Nah, kalau persamaan diferensial ini lebih berabe sedikit karena blok diagram kita tuh bukan shifter melainkan integrator ya. Jadi melakukan integral ya, tapi logikanya sih sama ya. Kalau saya punya sinyal XT, kalau lewat dari integrator dia diintegralkan sekali ya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah notasinya Haikin ya. Notasinya Haikin nulis XT diintegral sekali adalah X T ya dikali ditulis ada indeks satu di atasnya. Ini artinya XT diintegral sekali nih. Karena nulis integral apa XT dt atau X tau D tau kan jadi ruwet ya buat persamaannya, jadi kurang gitu ringkas gitu ya. Jadi ada semacam shorthand lagi ya yang dipakai Haikin ini untuk menuliskan integral order tertentu ya. Jadi kalau X terus ada indeks 2 T ini artinya integral kuadrat XT dt kuadrat nih sebenarnya apa eh, sorry, integral dua kali dari XT terhadap dt ya. Integral dua kalinya juga bukan integral luasan, bukan apa integral XY dx dy, bukan begitu ya. Melainkan dia habis diintegral terus sinyalnya dilewatin lagi sama integrator diintegral lagi gitu ya. Jadi itu notasinya agak khusus ya yang dipakai oleh Haikin semacam itu ya. Nah, tapi ini biasanya yang normal kita nulisnya persamaan diferensial kan, bukan persamaan apa integral order tinggi ya, tapi persamaan diferensial. Nah, kalau persamaan diferensial kita logikanya adalah kebalikan dari integratornya ini ya. Jadi kalau kalau katakanlah di titik habis lewat integrator ini xt, maka kalau kita balikin berarti dx per dt yang sinyal di atasnya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya persamaan semacam ini ya, misalnya persamaan 2.55 ini ya, yang adalah persamaan integral sebenarnya ya, YT sebenarnya minus A1 Y integral sekali T minus A0 Y integral 2 kali T tambah B2 XT tambah B1 X integral sekali tambah B0 X integral 2 kali gitu ya. Maka sebenarnya ini kalau kita seluruh persamaannya kita integralkan dua kali ya, kita punya persamaan diferensial order 2. Ya nanti yang indeksnya 2 ini jadi setelah diintegralkan dua kali, sorry, didiferensiasikan dua kali dia jadi YT. Itu karena ini kan integral dua kali, kalau kena diferensial dua kali dia jadi netral lagi jadi YT gitu ya. Sedangkan yang Y integral sekali kalau didiferensiasi dua kali dia jadi DY per DT gitu. Ya jadi ada logikanya untuk merubah persamaan integral order tinggi ini menjadi persamaan diferensial order tinggi gitu ya. Cuman waktu kita gambar blok diagram kita pakainya integrator bukan diferensiator. Ya, jadi itu perlu pembiasaan sih. Kalau tadi yang discrete agak agak
langsung ya, agak straightforward karena shifter. Terus persamaan difference-nya juga bentuknya adalah y n minus sesuatu ya di shift. Kalau ini kebalikannya ya, persamaannya yang normal buat kita persamaan diferensial, tapi gambarnya gambar integrator. Walaupun dari integrator ini bisa kita tulis juga ke dalam persamaan integral order tinggi, tapi persamaannya biasanya kita bisa rubah juga ke persamaan diferensial. Nah, ini kelihatan ya sedikit komplikasi ini di problem 2.25 ya. Dikasih lihat persamaan diferensialnya ya. D kuadrat YT per DT kuadrat tambah 3YT sama dengan DXT per DT tambah 2 D kuadrat XT per DT kuadrat gitu. Disuruh gambar persama apa blok diagramnya gitu ya. Jadi blok diagramnya jadi seperti ini ya. Dan ini adalah blok diagram yang sudah direct form 2. Ya, karena kelihatan integratornya itu ada di tengah dan di share ya. Kalau kita yang direct form satu, yang sebelah kiri ini yang A ya. Tapi kalau kita shift supaya Y-nya kita proses duluan, X-nya belakangan ya, kita dapat direct form 2 yang seperti ini. Terus jumlah integratornya jadi lebih sedikit ya. Nah, terus pola mencocokkan dari persamaan diferensial ke gambar blok diagramnya bisa dengan membandingkan gambar saja sih. Ya, kalau kita lihat di sini kan kelihatan yang apa B B2 ini misalnya ini kena XT, tapi kalau kita diferensialkan dua kali berarti B2 kenanya DX kuadrat per DT kuadrat ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang D kuadrat XT per DT kuadrat ini dua ini koefisiennya yang di sebelah atas ini nih. Ya jadi yang diferensialnya ordernya paling tinggi ada paling atas. Ya, terus yang ini adalah dx per dt ini yang cabang tengah ya. Lalu kalau untuk y-nya itu koefisiennya yang di sebelah kiri eh, yang paling atas ini yang satu koefisiennya adalah yang diferensialnya paling tinggi ya d kuadrat yt per dt kuadrat. Lalu yang paling bawah ini karena udah kena integral dua kali ya maka diferensialnya kena integral dua kali dia jadi tinggal YT doang gitu ya. Jadi ini koefisiennya diambil kalau untuk Y kan yang negatifnya jadi ini minus 3 gitu ya. Jadi dengan membandingkan pola aja ya eh, blok diagram yang ini ya dan persamaan diferensialnya seperti ini ya atau persamaan integral order tingginya kita bisa menggambar yang ini eh, gambar 238 dari persamaan diferensial yang ini ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu latihan terus bisa melakukan itu dengan pengenalan pola aja ya. Biasanya sih kalau untuk ujian dan apa yang ditulis tangan apa persamaan diferensialnya itu paling-paling tinggi ya order 3 atau order 4 gitu ya, nggak sampai apa eh nyiksa banget ordernya tinggi sekali gitu ya. Karena kan ordernya tinggi sekali sama ordernya agak rendah sama aja logikanya ya. Jadi yang penting nguji pemahaman logika Bapak Ibu terus kalau bisa di apa dihitung, dikalkulasi di kertas order yang rendah ya kalau order tinggi pasti bisa juga ya. Dan kalau ordernya tinggi sekali zaman sekarang ya pakai komputer ya untuk memecahkan problem numeriknya ya dan nanti Bapak Ibu belajar di kuliah analisis numerik ya bagaimana memecahkan persamaan diferensial itu kalau nyuruh komputer pakai Python gitu misalnya ya. Nah, jadi sejauh ini Bapak Ibu udah bisa modeling ya pakai impulse response, persamaan diferensial terus blok diagram. Ya, lalu Bapak Ibu juga lihat koneksinya ya antara blok diagram bisa dirubah ke persamaan diferensial ya. Sebaliknya juga gitu kalau Bapak Ibu punya persamaan difference atau persamaan diferensial bisa digambar blok diagramnya gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu ingat dari persamaan diferensial atau persamaan difference itu juga bisa dicek ya apakah sistemnya stabil atau enggak ya. Lihat akar persamaan karakteristiknya ya untuk yang discrete sama yang continue syaratnya beda ya, tapi harus menelaah persamaan karakteristiknya, akar-akarnya. Jadi dengan demikian kalau Bapak Ibu dikasih blok diagram, ujung-ujungnya Bapak Ibu bisa menilai juga itu blok diagram itu sebenarnya stabil atau enggak. Karena dari blok diagram bisa menulis persamaan diferensialnya, lalu dari persamaan diferensial itu bisa ditelusuri persamaan karakteristiknya. Kalau akar-akarnya ketahuan, Bapak Ibu bisa tahu itu stabil atau enggak, gitu ya.
Nanti bisa lihat soal-soal UTS ya untuk lihat lagi logikanya gimana melakukan hal-hal itu sih. Ya. Ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu sejauh ini? Mulai Gim- Pak. Ya, gimana? Pak itu kalau tadi kan Bapak bilang kalau yang nanti kita tulis tangan pas UTS itu mungkin masih kata empat ya Pak ya. Ordernya ya Pak ya? Perpangkatannya ya. Iya Pak. Iya. Kalau misalkan komputasi itu biasanya sampai berapa ya Pak? Maksudnya, kalau UTS ordernya sampai berapa? Iya Pak. Ya, sampai yang muncul di Pakai soal itu sih. oh gitu Pak. Baik Pak. Ta- Ya kalau Tapi, yang di eh, komputasi kalau pakai yang programming gitu Pak, biasanya sampai berapa Pak ya? oh kalau persamaan diferensial yang buat real problem itu bisa ruwet, Pak. Misalnya kalau mau meramalkan cuaca aja ya, itu ilmuannya yang pertama kali puluhan tahun yang lalu menemukan di MIT ya, modeling buat cuaca, persamaan diferensialnya bisa ada 12 biji, Pak, persamaan diferensialnya. Masing-masing ordernya bisa tinggi juga. Jadi kan permasalahannya selalu seberapa kita pingin modeling sistemnya seberapa deket gitu ya. Kalau kita maunya detail sekali ya kita bisa pakai modeling yang rumit ya. Tapi kalau kita rasa modelnya sederhana udah cukup ya untuk meramalkan secara garis besar behavior sistemnya ya udah oke gitu. Jadi kalau kalau pecahin yang numerik pakai komputer bisa ini sih, bisa dahsyat sih Pak, tergantung problem yang kita berusaha telusuri ya. Cuman di kuliahan kita ini kan kita kenalan dengan teknik-teknik dasar, terus kenalan cara nyelesain hitungannya di kertas ya, supaya kita punya instingnya sih. Karena kalau nggak punya sama sekali semacam apa pemahaman intuitif ya soal matematikanya itu apa, nanti pakai komputer mah selalu bisa ya, karena kan komputer itu ya dilemparin angka, ada codingnya, dia jalan. Paling-paling error terus kita debugging dia jalan lagi. Nah masalahnya kalau komputer yang ngelemparin balik ini lo jawabannya, terus kita nggak bisa menilai ya itu jawabannya masuk akal atau enggak. Terus kalau kita mau buat jawaban itu lebih bagus, errornya lebih rendah atau apa, kita kalau nggak paham mekanik matematikanya nanti kita kewalahan di belakang. Karena cuman make terus pasrah, make terus pasrah gitu ya. Jadi kalau kalau untuk ujian UTS ini karena ujian open book di kertas nggak perlu terlalu khawatir dengan kompleksitas problemnya sih Pak. Tapi kalau kuliah analisis numerik nanti ya apa mungkin lebih kompleks ya karena pakai komputer buat pecahinnya. Memilih problem tertentu seberapa kompleks untuk kita pecahin itu bagian tersendiri sih dari pembelajaran di kuliah analisis numerik itu nanti. Hmm. Semoga menjawab Pak Cesar. Menjawab nggak Pak? Ya Pak menjawab Pak. Oke, Makasih Pak. thank you Pak. Nah kita lanjut lagi ya ke ini sedikit lagi materi di bab 2 akhir ini ya dari buku Haikin ya. Ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu berkenalan juga sih di kuliah lain ya. Cuman tergantung ya sampai mana bahasnya ya. Tapi pokoknya di sinyal sistem ini kita kenalan juga. Ini namanya state variable description ya. Jadi sistem itu bisa digambarkan dengan state variable. Biasanya di buku lain ada juga yang menyebut dengan state space ya. Karena kita memodelkan sistemnya dengan apa kondisi yang kita sebut state gitu. State-nya itu terkait juga sama blok diagram dan persamaan diferensial ya. Tapi kita tuh berusaha melihat kondisi jeroannya sistem ya, titik-titik internal dari sinyal yang ada di sistemnya. Sembari input sama outputnya itu berproses dan bergerak, kita bisa lihat state dari sistem tersebut ada di posisi mana. Gitu logikanya ya. Jadi modeling yang ini tuh lebih ke arah eh, blok diagram, tapi saya pengen tahu jeroannya ya. Nah ini kembali Heikin di 2.13.1 ini memperkenalkan pakai sinyal diskrit dulu karena sinyal diskrit lebih gampang dipahami biasanya ya. Terus Bapak Ibu lihat blok diagram sederhana semacam ini ya, ada XN, YN, terus ini pakai direct form 2. Jadi shifternya ada di tengah.
Yang minus A1 dan minus A2 ini koefisiennya YN, yang B1 dan B2 ini koefisiennya XN ya, ada di sebelah kanan karena dia udah di shift gitu ya. Kiri kanannya udah di switch. Nah, lalu eh, di dalam pemodelan state variable itu ya, kita selalu ngambil di bagian shifternya ini ya. Jadi kalau ada komponen apa memorinya di dalam sistem kita, kita ambil state-nya itu dari outputnya komponen memori itu ya. Jadi dari shifter ini output yang shifter paling atas ini Q1N kita tandain. Itu state-nya tuh Q1N ya. Lalu output shifter yang kedua ini Q2N. Nah, kita menelusuri persamaan sistemnya dari situ. Ya, jadi setiap output dari shifternya ini Q1N dan Q2N-nya bergeraknya seperti apa gitu ya. Lalu dari penetapan apa sinyal Q1N Q2N ini kita berusaha membuat persamaan yang memetakan ya dari Q1N dan Q2N menghasilkan Q1N plus 1 dan Q2 N plus 2 N plus 1 ya, karena kalau kita di titik N ini kita tahu ya Q1N kita tahu, Q2N tahu, XN tahu, kita selalu bisa menghitung Q1 N plus 1 dan Q2 N plus 1 begitu ya. Jadi kalau N plus 1 kan berarti pada waktu satu satuan berikutnya. Sehingga dengan logika modeling yang semacam itu ya, kalau saya tahu sistemnya di waktu ke N kondisinya demikian, saya selalu bisa ngitung N plus satunya. Terus kalau N plus satunya tahu, saya bisa ngitung N plus 2-nya. Jadi dengan demikian saya bisa nge-track kondisi sistem itu di dalam pergerakannya selalu di setiap N. Kalau saya tahu state variabelnya ini gitu ya. Nah, lalu gimana cara nulis persamaannya itu ya? Jadi nulis persamaannya sih menelusuri blok diagramnya ya. Jadi kalau dari sini ya kita misalnya lihat bahwa Q1-nya kan ada di sini. Jadi kalau Q1 N plus 1 itu apa? Itu ngelewatin shifternya sekali nih. Ya karena kan kalau Q Q1 N plus 1 dilewatin shifter dia N plus 1 di min 1 jadi Q1N ya. Jadi kalau lewat shifter berlawanan arah sekali dia N-nya ditambahin satu ya. Sehingga kita juga dapat persamaannya ini ya. Q2 yang di bawah ini Q2 N plus 1 itu berhimpit titiknya sama Q1N. Jadi kita langsung dapat persamaan gampang ini nih 2,58 ya. Karena Q2 N plus 1 sama dengan Q1N. Terus persamaan yang di atas ini kita harus nelusurin blok diagramnya ya. Jadi Q1 N plus 1 titik yang atas ini sama dengan minus A1 dikali Q1N ini ya karena Q1N-nya dikali koefisiennya terus di feedback ke atas, terus minus A2 ini minus A2 kali Q2N di feedback ke atas ya, ditambah XN yang masuk ya. Jadi kita dapat persamaan ini Q1N plus 1 terhadap Q1N dan Q2N. Terus kita punya persamaan Q2N plus 1 terhadap Q1N dan Q2N-nya di dalam hal ini 0 gitu ya. Nah, terus kita bisa susun-susun persamaan kita eh supaya persamaan kita itu bentuknya kayak persamaan 2,60 ini. Ya, jadi kita membentuk matriks ya. Q1 N plus 1, terus kita dapat matriks ininya ya. Kalau matriks ini yang ada koefisien minus A1 minus A2-nya ini kita kalikan dengan Q1N tambah Q2N. Misalnya ini ya, Q1 N plus 1 sama dengan minus A1 kali Q1 N minus A2 Q2 N tambah XN. Ini adalah persamaan yang di atas ini nih. Eh, persamaan yang dari blok diagramnya ini. Yang ini nih sebenarnya. Ya jadi selain menuliskan persamaannya, kita harus susun persamaan itu ke dalam bentuk matriks yang semacam ini ya. Selain dua yang di atas itu yang Q1 N plus 1 dan Q2 N plus 1 supaya bisa nyusun matriksnya ini kita perlu persamaan YN-nya juga ya. Jadi YN sama dengan apa? Ini juga kita perlu tulis ya. Ini menelusuri blok diagramnya juga ya. Dan cukup mudah ya. YN sama dengan XN tambah ini ya sinyal-sinyalnya ya. Kayak nulis persamaan difference-nya aja ya. Karena ini kan persamaan difference biasa ya yang diselesaikan dari blok diagramnya ya. YN sama dengan XN minus A1 Q1N minus A2 Q2N tambah B1 Q1N tambah B2 Q2N gitu ya. Nah, persamaan YN ini, nanti ditulis diatur ya
menjadi bentuk C dikali QN-nya ya ditambah berapa XN gitu ya. Jadi kita punya persamaan target kita gitu ya. Persamaan target kita bentuknya matriks. Yang pertama matriks 2,62 ini ya. QN+1 sama dengan matriks A dikali Qn. Nah, Qn ini sebenarnya ini bold, ini matriks juga ya. Qn-nya adalah Q1n sama Q2n. Jadi ada komponen Q1n, Q2n selalu di dalam persamaan kita ini yang ditulis dalam bentukan matriks. Gitu ya. Terus kita punya persamaan 2,62 ini, matriks ini ya. Ada A dan B-nya ya yang kita susun dari persamaan turun dari blok diagramnya. Terus ada 2,63 ini ada C sama D-nya. Terus kalau Bapak Ibu lihat A ini sebenarnya A-nya bold ya. Itu matriks ya. B-nya juga matriks. C ini juga matriks ya, matriks baris. D-nya ini konstanta. Ya, jadi nah kalau persamaan ini kita turunkan terus kita lihat ini A-nya kan sebenarnya ini nih. Ya, minus A1, minus A2, terus 1, 0 ya, matriks 2 kali 2 ini. Nah, ini nih A-nya. Ya, terus B-nya adalah persamaan ini 1 dan 0 ini ya, karena ini yang dikali XN, ini B-nya. Terus C-nya adalah ini ya, matriks baris B1 minus A1 dan B2 minus A2. D-nya adalah konstanta 1 ini gitu ya. Nah, yang disebut dengan state variable adalah A, B, C, D ini nih, koefisien ini. Karena ini A, B, C, D ini koefisien-koefisien ini menandakan bagaimana sistem itu bergerak dari Q1 dan Q2N kepada Q1 N+1, Q2 N+1 ya, dan bisa menghasilkan output YN dari QN dan XN-nya. Ya, jadi dengan kita punya matriks lengkap A, B, C, D ini, kita tahu gerakan lengkap dari sistem di semua waktu N. Karena kalau dari N kita tahu, kita bisa ngitung N+1. N+1 kita tahu, kita bisa ngitung N+2 dan sebagainya ya. Jadi dengan demikian, dengan state variable ini, A, B, C, D ini, kita punya deskripsi lengkap dari sistem. Dan terutama sistem yang lebih mirip persamaan diferensial. Karena persamaan diferensial itu logikanya punya kondisi awal. Ya, jadi dengan state variable ini kita kalau tahu kondisi awal di titik N sama dengan berapa, kita selalu bisa menghitung N+1, N+2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini mungkin perlu agak membiasakan diri ya kalau belum pernah sama sekali dapat di kuliah manapun ya state space atau state variable ini ya. Tapi kalau udah pernah lihat ya gitu-gitu aja sih ya. Kita punya blok diagram, kita telusurin sinyal-sinyalnya, kita tulis persamaannya, kita susun dalam bentuk matriks-matriksnya. Lalu A, B, C, D itu tuh, itulah state variable dari sistem kita. Gitu ya. Nah, lalu ada contoh-contoh soal ya. Dan contoh-contoh soal ini mungkin menolong Bapak Ibu untuk lihat ya dari dari gambar blok diagram tertentu. Kadang-kadang gambar blok diagramnya agak menakutkan ya kayak figur 2,40 ini ya. Tapi selama Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa output dari shifter. Jadi kalau shifternya ada dua, maka ya output yang satu adalah Q1N, output yang dua adalah Q2N. Terus semua sinyal yang lain ditelusurin dari situ ya. Sebelah kiri biasanya XN, input sebelah kanan YN. Terus kalau kita dari Q1N ngelewatin shifter melawan arus, berarti ini Q1 N+1 gitu ya. Dari Q2N ini Q2 N+1 ya. Terus ini ada koefisien-koefisien alfa, gamma, beta, delta ya. Ya ini tinggal kita kaliin sama sinyal-sinyal kita terus kita jumlahin. Nanti kita bisa dapat bentukan persamaannya dan matriksnya gitu ya. Jadi gambarnya kadang menakutkan ya. Tapi ditelusurin aja pelan-pelan. Ya dari shifternya biasanya muncul eh, output yang satu Q1, output yang dua Q2 gitu ya. Kalau ada tiga shifter berarti ada Q1N, Q2N, Q3N. Terus matriks kita nanti A-nya 3 kali 3 ya karena kita punya apa persamaan diferensial order 3 gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat soal-soalnya ya untuk membiasakan diri terus lihat mecahin persamaannya seperti apa. Saya pingin nunjukin yang apa? Ini ya, yang continue. Nah, ini komplikasi yang continue cuman bahwa shifternya diganti jadi integrator ya. Tapi logikanya semua mirip ya. Kita lihat kalau ada integrator
ini ada dua, berarti persamaan diferensial kita orde 2 ya. Lalu output dari integrator yang satu Q1T karena dia continue pakai fungsi T waktunya. Terus output dari integrator yang satu Q2T gitu ya. Lalu integrator ini kan melakukan integrasi. Jadi kalau sinyalnya balik melawan arus ke integratornya ya, dari Q1T balik ke kiri ini jadi diferensial ya karena lawannya integrasi. Jadi baliknya jadi dq1T per dt. Sedangkan dari Q2T ini melawan arah integratornya jadi dq2T per dt. Terus ternyata dq2T per dt-nya ini berhimpit sama Q1T gitu ya. Sehingga kita langsung dapat persamaannya ini nih. dq2T per dt sama dengan Q1T. Terus persamaannya ini kita telusurin lagi dari diagramnya. Terus nanti kita susun-susun jadi apa persamaan YT-nya juga dan ada matriksnya. Matriksnya kita dapat A, B, C, D lagi dan inilah state variabelnya gitu ya. Jadi logikanya tetap sama ya. Cuman kalau continue ya pakai integrator dan persamaannya itu eh, Q1 terus dq per dt gitu ya. Jadi persamaan diferensial ya. Nah ini kembali juga perlu membiasakan diri gambar blok diagramnya integrator persamaannya persamaan diferensial gitu ya karena logikanya kalau dari sinyal output eh, mengincar balik ke sinyal inputnya itu adalah diferensialnya dari sinyal outputnya gitu ya, karena blok diagram kita integrator. Ya. Nah mungkin komplikasi terakhir ya dari chapter soal state variable ini adalah kita kalau udah punya state-nya A, B, C, D ya, kita bisa transformasi state-nya ke state yang lain gitu ya. Jadi dengan kata lain ya, saya punya sistem. Oke, sistem saya digambarkan dengan ABCD itu ya. Jadi ABCD itu menggambarkan pergerakan sistem saya dari waktu N ke N plus 1 atau T ke T berikutnya dan seterusnya gitu. Nah sekarang saya nggak suka sama sistem saya yang koefisiennya ABCD ini. Saya mau geser dia gitu. Katakanlah kalau cuaca gitu ya, cuaca itu persamaan diferensial, saya nggak suka nih karena kalau kondisinya kayak gini ya, lagi running kayak gini, Jakarta besok hujan terus banjir. Saya mau geser dia ya, saya mau transformasi dia ke state yang lain gitu ya. Bisa ya BMKG tinggal terbangin pesawat, taburin zat kimia tertentu ya, supaya awannya itu terganggu ya, persamaan state-nya, terus state-nya pindah ke state yang lain. Moga-moga kalau beruntung Jakarta nggak hujan dan nggak banjir gitu ya. Nah masalahnya cuaca itu ini ya, persamaan diferensialnya itu chaotic ya, jadi chaos. Chaos itu biasanya non linear ya, nggak bisa dikontrol dengan baik. Jadi BMKG itu bisanya adalah kalau dia nggak suka sama cuaca tertentu, dia bisa rubah jadi cuaca yang lain, tapi dia nggak bisa tentuin cuaca yang lain itu apa ya. Jangan-jangan Jakarta aman nggak banjir, tapi Bogor yang hujan besar terus banjir besar atau apa gitu ya. Jadi kadang-kadang tetap unpredictable ya, tapi kita bisa transform state-nya lah jadi state yang lain gitu ya. Nah kalau kita berurusannya sama linear time invariant system lebih lebih jinak ya, karena kita bisa kontrol gitu ya. Nah, ini kalau kita ada A, B, C, D tertentu, lalu kita mau transformasikan ya ke T yang lain gitu ya. Jadi kita bisa ada sistem apa transformasinya, kita eh, notasinya pakai T ya, T besar ini Heikin ya, sehingga kita bisa ada state. Tadinya state kita Q kan Q1N, Q2N dan seterusnya kita nggak suka, kita mau geser dia ke Q aksen ya dengan transformasi T, maka kita bisa menghitung matriks A, B, C, D yang baru dengan pengetahuan T-nya ini ya, dan ini diturunkan oleh Heikin ya, bisa dibaca penurunannya pelan-pelan. Eh, Basically dia masukin ke persamaan diferensialnya lagi ya, sehingga A aksen ya, matriks A yang baru dengan transformasi T, kalau kita tahu matriks A yang lama ya, kita bisa menghitung A aksennya adalah T, ini perkalian matriks ya, jadi matriks T dikali matriks A dikali matriks T inverse ya, dapatnya A aksen. Kalau B aksen adalah matriks T dikali B, kalau C aksen adalah C kali T inverse, dan D aksen tetap sama
adalah D gitu ya. Sehingga di state variabel yang baru kita bisa menulis Q turunan aksen ya sama dengan A aksen kali Q tambah B aksen kali X ya. Karena A, B-nya ini udah geser, sementara Y-nya adalah C aksen kali Q tambah D aksen kali X gitu ya. Jadi dengan cara demikian, kalau kita tahu transformasi state-nya, terus kita modelkan dalam bentuk matriks T, kita bisa menghitung sistemnya itu state variabelnya geser ke A, B, C, D yang baru itu ke A, B, C, D aksen yang mana, begitu ya. Nah itu komplikasi terakhir yang disajikan oleh Heikin. Kalau dari sisi soal ujian ya gampang biasanya ya, ada gambar, blok diagram misalnya, tuliskan state variabelnya, terus kalau transformation matriksnya tertentu, hitung state variabel yang baru atau apa ya. Jadi nguji mekanik-mekanik hitungan lah, asal Bapak Ibu rada tahu gimana cara ngitungnya ya. Dan kan open book ya, Bapak Ibu selalu bisa lihat contoh-contoh soal ya, terus berusaha meniru polanya. Tapi usahakan belajarnya jangan pas ujian ya, karena apa bu makan waktu ya belajarnya sebelum ujian. Jadi pas ujian itu Bapak Ibu udah tahu ya mekanik-mekaniknya, tinggal kalau mau checking agak ragu lihat ke buku, lihat soal ujian yang lalu dan seterusnya, masih bisa karena kan open book ya. Tapi jangan ngeblank sama sekali pas mau masuk jam ujian itu ya. Nanti 2 jamnya habis gitu aja cuman buat mikir dan belajar gitu ya, terus masih nggak paham lagi gitu misalnya ya. Jadi sejauh ini materi kita mudah-mudahan cukup ya buat belajar Bapak Ibu. Terus minggu depan technically nggak ada pertemuan. Bapak Ibu diharapkan udah menyelesaikan teknis videonya dua-duanya sehingga pembelajarannya lengkap untuk menghadapi UTS. Terus Bapak Ibu juga diharapkan secara mandiri berusaha mencoba ya soal-soal UTS dari tahun-tahun lalu itu. Dan kalau UTS itu 2 jam, ada 4 soal hitungan yang nilainya 100 yang harus diselesaikan, maka satu soal itu 25 menit lah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pasang 20 menit udah selesai, berarti Bapak Ibu punya spare waktu 5 menitan ya. Sehingga nanti ada waktu koreksi, mikir ulang kalau ada kurang teliti, salah dan lain sebagainya ya. 20 menit waktu yang bagus lah untuk latihan soal Bapak Ibu kalau mau pasang timer gitu ya. Terus ada 5 soal, satu soal lagi soal teori biasanya nilainya 20, jadi nilai maksimum Bapak Ibu bisa 120 sih. Tapi jarang ya yang nilainya di atas 100. Ada sih sekali-sekali. Nilai rata-rata UTS Bapak Ibu udah lihat sendiri di tab bagian UTS itu kira-kira 50-an lah dari 120 gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu dapat 60 ke atas itu udah aman, udah di level lulus. Yang Bapak Ibu perlu usahakan jangan jeblok-jeblok amat ya supaya nanti terbantu nilai teknis videonya sama nilai UAS-nya tetap bisa lulus juga ya. Jadi jarang sih yang nggak lulus. Yang nggak lulus itu yang nggak setor tugas sama sekali ya atau ujian nyerah gitu aja ya nggak submit gitu. eh tapi yang lulusnya A juga jarang. Jadi yang nggak lulus jarang, yang lulusnya A juga jarang gitu ya. Biasanya nilainya ada di tengah-tengah itu tergantung seberapa keras belajarnya. Ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu? Kalau nggak ada sampai di sini, saya tunggu postingan tech tips videonya ya, Bapak Ibu ya. Terus selamat belajar juga untuk UTS. Semoga semua UTS di semester ini bisa lancar ya. Take care Bapak Ibu, jaga kesehatan, terus fit. Sisakan waktu juga untuk belajar UTS baik-baik ya.